keadilan itu harus diselenggarakan, keadilan itu harus diwujudkan, keadilan itu harus didistribusikan, yang kemudian dikenal dengan nama keadilan sosial. Nah, keadilan. Berikutnya, keadilan bisa diwujudkan jika manusia memiliki kebebasan. Ingat ya, keadilan bisa diwujudkan jika manusia memiliki kebebasan. Kebebasan itu berasal dari hak-hak alamiah. Kalau John Rawls mengikuti Thomas Hobbes, kalau si Nozick nggak salah itu mengikuti John Locke. Ya, oke. Berikutnya, kebebasan. Kebebasan harus dijaga, kebebasan harus dipertahankan. Yang berikutnya, dalam keadaan alamiah, ya, ini orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang dalam bahasa kita orang yang miskin, menderita, gitu ya. Nah, ini yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Ya, keadilan, keadilan distributif atau keadilan sosial. Ya, intinya ya. Tapi ini semua, nah, ketika John ngomong gini, ini kan dia harus mengadekan ya, dia mengajak kita berandai-andai, ya. Pengandaiannya gimana? Boleh kita berusaha mewujudkan keadilan, terutama untuk orang-orang atau manusia, individu-individu yang kurang beruntung, ya. Kenapa kita mengandaikan seperti itu? Atau ada mungkin bertanya, kenapa John Rawls melakukan pengandaian seperti itu? Ya karena kenyataannya di masyarakat dalam kehidupan itu, ketika kita menerapkan rezim atau menerapkan ekonomi secara dengan prinsip-prinsip liberal, di situ banyak orang yang merasakan ketidakadilan. Di situ ada kemiskinan, di situ ada ketimpangan, di situ ada yang kaya, di situ ada yang miskin. Di situ ada yang bisa dengan bebas mengakses sumber daya, di situ ada yang tidak bisa mengakses sumber daya. Di situ ada yang bisa memilih menggunakan hak-hak politiknya, di situ juga ada yang tidak bisa memilih dan tidak punya hak-hak politik. Ya, karena konteksnya adalah milika, ya, contoh. Jadi gimana kita bisa mengetahui itu? Ya udah, kita sepakat. Jadi John Rawls membuat suatu solusi, membuat suatu gagasan untuk mencapai keadilan sosial. Artinya apa? Ya udah, kita harus sama-sama sepakat. Sepakatnya di sini dia mengambil teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes. Apa itu? Ya udah, kita sepakat bahwa kita semua berada dalam tirai. Jadi kita sepakat bahwa kita di sini di ruangan ini, saya kan kemarin mencoba di ruangan ini kita semua sepakat harus berada dalam tirai ketidaktahuan. Ya, kita tidak ada namanya dosen, tidak ada mahasiswa. Kita semua ini senasib, ya, sepenanggungan. Kita sama-sama menderita dan tujuan dari kehidupan manusia adalah kebaikan. Tujuan dari manusia adalah tidak ada kemiskinan. Tujuan dari manusia adalah kebahagiaan, kesenangan. Dan sebenarnya begitu kita lacak, ternyata John Rawls ini sebenarnya paradigmanya ada di mana-mana kakinya dia. Dia di satu sisi utilitarian, dia di satu sisi libertarian, dia di satu sisi sebagai egalitarian. Menggabungkan tiga. Karena bertahap dia. Ya, ini paling jelas ketika dia membuat tesis justice as fairness. Dia ngotot. Ya, di sini dia benar-benar menunjukkan. Tapi ketika dia membuat teori the theory of justice, dia antara sini, di sini. Karena ketika dia menulis the field of ignorance, itu kan sebenarnya moralitas. Ya, kita harus memberikan perhatian pada orang yang paling kurang beruntung. Bagaimana ada mengukurnya orang yang paling kurang beruntung? Oh, dia nggak pernah makan roti, atau dia tidak punya selimut ketika musim dingin, atau dia tidak bisa kalau melahirkan tidak dibantu oleh pemerintah, ya seperti itu. Kalau di negara mereka kan beda-beda ya.
Jadi pemerintah federal dengan pemerintah pusatnya itu beda-beda, gitu loh ya. Jadi ini yang membuat perhatian dari para ahli atau ilmuwan-ilmuwan di Amerika itu karena ada konteks yang lebih spesifik ya, karena sistem mereka adalah sebagai negara federal. Mereka itu disebut dengan Amerika Serikat. Serikatnya itu adalah gabungan dari negara-negara federal yang punya otonomi. Itu ya. Kalau bakal nggak apa-apa ya. Oke, contohnya seperti itu. Jadi satu sisi John Locke adalah utilitarian, tapi ketika dia menulis buku Justice as Fairness, dia tampak sekali sebagai egalitarian. Iya. Karena egalitarian ini penting supaya kebebasan individu itu tidak bersifat mutlak. Ya, kebebasan individu yang bersifat mutlak itu akan menyebabkan ketidakadilan. Yang paling menderita adalah orang yang paling tidak beruntung dan miskin, ya, nggak sekolah, gitu ya, nggak bisa mengakses sumber daya. Jadi prioritas dari institusi yang ada atau pemerintah itu harus berkonsentrasi pada orang-orang yang kurang beruntung supaya mereka itu bisa merasakan kebahagiaan. Kata-kata kebahagiaan itu kan punya ini. Jadi ada mirip-mirip ya. Jadi baca bukunya John Rawls tentang Theory of Justice itu bingung ya, Mam. Satu sisi dia ngomong seorang keadilan itu ya supaya orang merasakan bahagia, supaya orang itu tidak menderita. Nah itu kan kata-kata istilah dari John Stuart Mill, dari Jeremy Bentham, dari Immanuel Kant, bahwa keadilan itu adalah supaya orang bisa bahagia, tidak menderita. Bahagia itu kan nggak bisa diukur oleh materi ya. Nah ini nanti yang dibantah oleh Hayek. Orang hidup butuh materi, bos. Itu Hayek. Oleh karena itu di sini kebebasan manusia itu adalah kebebasan yang tidak bisa ditundukkan oleh hukum. Dengan alasan, oh ini demi ketertiban, nggak ada Hayek ngomong gitu. Ya, oleh karena itu Hayek tadi disebut sebagai libertarian yang negatif. Seperti Plato itu libertarian negatif. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Hayek. Ya, John Stuart Mill. Anda harus ingat baik-baik ya, John Stuart Mill. Yang paling terkenal memang John Stuart Mill. Dari Jeremy Bentham, Immanuel Kant, John Stuart Mill yang paling populer kalau kita bicara tentang teori utilitarian atau perspektif utilitarianisme dari John Stuart Mill. Karena dia ini menegaskan tentang aspek moral. Kalau ada orang kalau ada orang tidak bersedekah, boleh dihukum. Anda ini misalnya ada gempa ini ya, bencana alam. Kok Anda nggak bersedekah, nggak nyumbang kan nggak apa-apa ya, nggak usah dihukum ya. Karena orang bersedekah itu adalah berkaitan dengan kebahagiaan atau kepuasan batin dalam bahasanya si Hayek, gitu loh. Jadi nggak tahu. Jadi orang-orang itu memang pintar ya. Sebenarnya ketika dia membangun teori, mengkonstruksi teorinya pun dia sebenarnya berdasar peristiwa sehari-hari, tindakan manusia sehari-hari. Jadi kalau ada orang yang tidak bersedekah, tidak membantu kesusahannya orang lain, nggak boleh dihukum. Yang bicara begitu kan di sini kan John Stuart Mill. Hukum itu jangan dianggap sebagai konstruksi abstrak, aturan yang bersifat umum. Selama ini yang dibuat dengan hukum, hukum perdata, kitab-kitab KUHP, itu kan aturan bersifat abstrak ya. Aturan umum yang bersifat abstrak yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia ketika hidup bersama. Hukum. Manusia ini enggak. Dia tentang hukum. Begitu juga Hayek. Dia tentang hukum. Kalau hukum didefinisikan sebagai aturan umum yang bersifat abstrak dan mengikat manusia, lah
Kalau orang misalnya kita bicara tentang keadilan, ada yang tidak mematuhi hukum, itu juga tidak boleh dihukum. Gitu loh. Sama seperti pendirian dari John Stuart Mill. Keadilan itu yang penting kita sama-sama melakukan tindakan yang bisa membahagiakan orang. Itu kata John Stuart Mill. Nah, kata si Hayek ditambahi, orang tidak hanya perlu tentang kebahagiaan, tentang kesejahteraan, ya, tapi orang juga perlu materi, perlu barang. Hayek adalah libertarianis negatif, sama seperti Plato yang mengingkari tentang rumusan kebebasan. Ya, bagi dia kebebasan itu tidak harus bersifat intrapersonal, tapi kebebasan itu bersifat interpersonal. Semua orang itu punya kebebasan dan semua orang itu bisa berrelasi dan berinteraksi satu sama lain. Secara ideologi. Hayek adalah libertarian negatif, ya, dia memandang mempunyai pandangan tentang kebebasan itu tidak seperti klaim liberal umumnya. Dalam hal apa? Ketika dia mengatakan kebebasan itu bersifat interpersonal. Artinya bahwa setiap individu punya kebebasan. Anda tidak boleh mengklaim saya lebih kuat daripada kamu, saya lebih berhak daripada kamu, saya yang menguasai batu bara daripada kamu. Nggak boleh. Kalau di Indonesia orang yang menguasai batu bara, yang punya tambang batu bara, yang punya kebun sawit kan orang punya duit ya, kapitalis ya namanya ya, investor ya. Dalam pandangan Hayek nggak boleh. Itu nanti yang dibantah oleh si Nozick lebih ekstrim. Nah, itu dia juga sendiri. Kalau Nozick, maaf ya kita lompat sedikit supaya Anda paham karena kita bicara tentang kebebasan. Menurut Nozick, individu itu semua orang boleh menguasai sumber daya alam. Sumber daya yang asalnya dari alam. Menguasai air, menguasai batu bara, menguasai gunung, menguasai laut, boleh. Yang kedua, semua orang boleh memiliki properti jika properti itu hasil dari transaksi dan akuisisi. Itu dari John Locke. Transaksi. Kalau Anda bayar, Anda punya mobil, saya beli, sah. Kepemilikan saya sah. Boleh. Dan itu harus dilindungi. Ya, John Locke itu kan prinsipnya sangat bagus ya, perlindungan terhadap properti. Siapa yang dilindungi? Hartanya kaum bangsawan, aristokrat, raja, keturunan raja ya kan? Pura-puranya dia membuat teori kontrak sosial. Padahal itu adalah suruhan dari raja yang merasa terancam karena saat itu orang sudah mulai pintar ya menggugat tentang raja, menggugat fungsi raja, menggugat dominasi kaum aristokrat. Ya kenapa mereka menggugat? Karena mereka ingin bukti siapa sih yang bilang raja adalah perpanjangan tangan. Di tangannya Tuhan tuh sampai ke dunia. Itu panjang sekali. Itu nanti yang ditafsirkan sama dewa namanya Hermes. Dewa Hermes. Lalu keluarlah pendekatan hermeneutika. Interpretasi, pendekatan. Itu ya ceritanya ya. Ya, lalu apa? Ya udah buat teori yang bersifat ilmiah. Karena mereka sudah bisa membaca bahwa suatu saat ini akan digugat. Saya nggak menyinggung perjanjian lama, perjanjian barunya gitu ya. Nggak ngerti saya. Tapi itu juga berpengaruh. Ini kan digugat. Jadi mereka ya bisa dibilang Thomas Hobbes, John Locke, kalau di Prancis itu Rousseau, Montesquieu itu ya sama, itu geng-gengnya aja gitu ya. Bagaimana misalnya si Rousseau bilang tentang kehendak umum yang lalu kalau Indonesia diterjemahkan menjadi kehendak publik yang lalu dirumuskan menjadi kepentingan nasional pada kepentingannya dia dalam versi Pareto kepentingannya dia dalam konsepsi Mosca juga kepentingan elit, nggak ada yang namanya kepentingan publik atau kehendak umum. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi gara-gara itu ya yang menyebabkan si Hayek ini berpikir dia orang Austria, dia orang Austria.
Jadi dia melihat bahwa kebebasan yang dibayangkan oleh si John Rawls semua itu tergantung pada gagasan John Rawls. Ya, kata-kata John Rawls, kamu kalau buat merumuskan teori keadilan jangan aneh-aneh lah. Kamu lihatlah kehidupan real. Lalu mereka bertolak dari gagasan kebebasan. Sama, Rawls kan juga kebebasan. Manusia itu kebebasan. Ya, si Hayek juga kebebasan apa? Kebebasan itu bersifat interpersonal. Jadi semua orang ini bisa mengumpulkan harta, sumber daya, bisa memiliki properti, ya dengan cara akuisisi, dan bisa dengan dua-dua cara ini sekaligus. Itu kata si Robert Nozick. Ya, oke, saya kasih contoh supaya karena saya masih ingat. Kalau orang mempunyai bakat secara alamiah, Anda senangnya main game. Lalu Anda bisa menciptakan permainan itu. Anda jual, Anda online kan. Itu Anda dapat uang, dapat honor. Terus sama negara dirampas. Versinya si John Rawls kan ini, ketika Anda berhasil ya mendapat rezeki, mendapat uang, terus diambil oleh negara. Serahkan dulu ke negara. Lalu sama negara didistribusikan. Itu yang ditentang Hayek sama Nozick. Enak negara atas nama hukum, atas nama undang-undang, atas nama kepentingan umum, atas nama kehendak umum. Lalu yang kita susah payah menciptakan game, gitu ya, lalu diberikan kepada orang lain. Nah kalau si John Rawls itu kan lewat mekanisme pajak. Kita yang bekerja keras mati-matian, lalu pajaknya diambil oleh negara dengan PPN yang besarnya 15%, ya. Lebih spesifik lagi, golongan 4 itu dapat honor apapun, asal itu namanya honor, itu kena 15%. Meskipun honor saya 100.000, ya kena 15%. Honor saya 10.000, kena 15%. Itu kata si Hayek maupun Nozick, nggak boleh. Jangan mengambil sumber daya dari tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh individu. Nggak boleh. Itu sama dengannya, kita ini sama dengan kerja paksa. Itu Hayek. Hayek Nozick itu nanti dicek. Saya tulis ya supaya nggak. Pokoknya kita nggak boleh. Pajak itu nggak boleh dipungut dalam versi Hayek dan dalam versinya Nozick. Yang dimaksud dengan anarki itu bukan anarki yang tanpa aturan bebas, itu bukan. Anarki ini dimaksudkan supaya kita manusia ini tidak terjebak pada sesuatu yang melampaui atau mengatasnamakan kepentingan publik. Kalau semua mengatasnamakan kepentingan publik, itu namanya nanti jadi anarki. Karena dalam kita bicarakan keadilan, itu yang penting kita tetap harus mentaati kebebasan setiap individu. Jangan paksa, dipungut sama negara lewat regulasi, lewat hukum, lewat undang-undang. Kalau nggak bayar pajak dikenai sanksi, lalu pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengampunan pajak atau pemutihan STNK itu loh, ya kan? Ya, itu. Jadi Indonesia ini antara Hayek, antara Nozick, dan antara John Rawls. Gak jelas. Antara Mill juga, ya kan? Ya kan? Basis dan sebagainya itu kan sedekah yang diwajibkan itu kan moral ya. Moral. Lalu Anda diklaim tidak bermoral. Mau? Anda dibilang tidak bersedekah, tidak bermoral. Gak ada hubungannya, kata si John Stuart Mill. Dihukum, apalagi hukum nggak bisa. Terus ada yang bantah, hukum itu malah dipertegas. Hayek, Nozick nggak mempertegas, tapi si Hayek yang mempertegas. Hukum itu kan abstraksi aturan yang bersifat umum, dan itu mewakili kehendak dari orang yang berkuasa. Dan biasanya orang yang berkuasa itu melakukan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena. Luar biasa ini Nozick sama Hayek ini. Bagus ini, cocok ini. Menurut orang-orang yang seperti saya, yang menginginkan keadilan. Teori sosial itu banyak. Banyak. Bukan satu, bingung dia, anak-anak IPA.
Teori sosial banyak ya teori sosial ya. Karena saya bilang ini loh, ada Habermas, ada Foucault. Teorinya apa? Saya bilang teori Habermas itu demokrasi. Jadi kalau kita diskusi, musyawarah, tongkrong di warung, itu demokrasi deliberatif. Karena untuk mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, ya untuk disampaikan kepada Dewan Kota. Itu kata Habermas. Loh, kalau kata Foucault, ya orang yang memasukkan orang ke penjara, ada yang disiksa dan sebagainya karena dia melakukan kesalahan. Kalau orang sudah di penjara supaya dia mengaku, ya harus disiksa dulu sampai penyiksaan yang tingkat tinggi. Kalau nggak ngaku disiksa sampai dia ngaku, kan gitu toh di penjara itu, ya apa itu? Ya siapa yang ya orang-orang yang punya kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Orang-orang yang punya pengetahuan. Itu kan. Nah, oleh karena itu, terus dia saya kasih tahu gini. Bukan hanya ilmu sosial, di departemen, di FISIP semua punya teori. Agak bingung ya. HI ada teori HI, komunikasi ada teori komunikasi, antropologi ada teori antropologi ya dengan ahli-ahlinya. Di administrasi publik ada ahli-ahli organisasi, ya kan? Di hukum ada, di ekonomi ada. Kalau Pareto itu ya masuk politik, ya masuk ekonomi, hukum Pareto. Ada ya, hukum ekonomi Pareto supaya orang bertindak rasional. Ya bingung. Ya, ilmu sosial memang terus saya apa bisa buat teori? Oh bisa, nanti saya buat teori. Tidak bingung. Lucu ya kita ilmu sosial nih ya. Kalau kita pakai perspektifnya orang eksakta ya. Teori kan satu ya, universal ya. Terus kita ikut-ikutan juga merumuskan teori itu bersifat universal. Caranya supaya universal pakai metode kuantitatif. Metode atau paradigma positivistik. Itu dah akhirnya ya. Anda nggak bingung harusnya ya. Ada teori demokrasi. Demokrasi loh, bukan satu orang. Ada Habermas, ada David Hume, ada Huntington, ada Lucian Pike, ya, ada O'Donnell. Bingung Anda kan? Ada teorinya Pak Aswar tentang perilaku politik. Bingung. Setiap orang bisa buat teori dalam ilmu sosial. Tidak seperti ilmu eksakta. Tapi kita ketika membangun teori mengikuti cara kerjanya orang-orang ilmu eksakta, ilmuwan-ilmuwan eksakta. Coba kalau saya tanya, hukum gravitasi? Satu, kan semua orang tahu kan hukum gravitasi ya? Udah satu. Nggak ada hukum gravitasi punya si A, si B, si C, nggak ada ya. Pada di ilmu sosial, demokrasi apa? Banyak. Menurut siapa, Bu? Itu kan ada. Ya, paham ya? Yang bercerita juga tentang otonomi relatif. Anda mau otonomi relatifnya siapa? Nico Kolasas, Hamza Alafi, atau teoris yang lain? Sama-sama bicara otonomi relatif, tapi ada 1000 orang yang bicara otonomi relatif. Pusing ilmu sosial ya. Masuk kita bicara keadilan loh. Keadilan sampai orang-orang itu membuat, jadi yang membuat kategorisasi utilitarian, libertarian, egalitarian itu bukan mereka. Orang-orang yang membaca, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, pengagum-pengagumnya. Karena misalnya orang bilang, Nozick adalah libertarian sejati. Karena dia ngotot bahwa ketika orang itu memasang tarif atas keahliannya, kan liberal, orang kan boleh menempuh pendidikan setinggi-tingginya, kan nggak dibebasi ya. Lalu dia memasang tarif bahwa kalau saya mengundang ilmuwan dari Harvard University, saya harus membayar kehadirannya dia di kuliah ini 100 juta, gitu kan? Boleh kata Nozick. Tapi kata si John Rawls, boleh, tapi harus dipungut pajak itu. Jangan 15%, kalau bisa 50%. Harus diambil uang itu untuk diserahkan kepada negara, nanti negara lah yang akan membagikannya. Supaya orang yang tadi nangis gak makan 100 hari itu bisa bahagia. Itu kata si John Stuart Mill. Gitu loh. Jadi kita gabung ya ininya. Jadi Anda paham ya. Jadi utility. Jadi manfaat ketika dia melakukan tindakan. Kalau tujuannya untuk membahagiakan orang lain, berarti orang itu sudah bermoral.
Orang yang bermoral berarti sudah membuat tindakan keadilan buat yang lain. Ingat, itu aja caranya memahami. Ya. Tapi kalau si Rawls itu enggak. Anda bekerja mati-matian, ya itu harus dibagi. Jadi satu sisi John Rawls itu bilang bermoral, karena orang ketika membagi, itu kan harus ikhlas. Untuk mengelabui keikhlasan orang, negara membuat hukum. Negara membuat regulasi. Sehingga yang boleh memungut pajak adalah pemerintah atau institusi. Institusi itu nanti yang akan mendistribusikan sumber daya itu. Distribusinya kan pasti tidak adil ya. Kemarin ketika saya kasih contoh. Ketika Anda punya uang 100 ribu, Anda pilih mau diberikan ke si A 70 ribu, ke si B 30 ribu. Ada aturannya enggak? Nggak ada, tapi bagi John Stuart Mill nggak ada masalah, ya sakarnya dia. Yang penting dia di sini sudah berusaha mewujudkan keadilan. Ketika orang mewujudkan keadilan, berarti dia dianggap sudah menjalankan prinsip-prinsip moralistik. Paham ya? Jadi ada John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Immanuel Kant. Jadi tesisnya dia sama seperti Plato, dia adalah libertarianisme negatif. Ya, hubungan yang paling bagus adalah hubungan yang bersifat interpersonal, karena di situ hubungan itu berarti kita memanusiakan manusia satu sama lain, ya, bukan intrapersonal, tapi interpersonal. Berikutnya dalam hubungan yang bersifat interpersonal itu jangan sampai ada pengarahan, jangan sampai ada pemaksaan, jangan sampai ada pengarahan dan jangan sampai ada pemaksaan, meskipun itu bersifat rasional, nggak boleh hubungan yang bersifat itu. Tidak boleh ada pengarahan, tidak boleh ada pemaksaan. Hubungan itu sama, Anda bebas. Bisa saling menyuruh, bisa saling memaksa, bukan menyuruh ya. Apa jadi nama-namanya? Jadi bebas saja gitu. Kalau makan ya udah nggak boleh berpamrih, ya gitu loh ya. Nggak boleh berpamrih. Ayo makan, ya sudah makan. Tapi kalau biasanya orang yang membayar atau yang mentraktir itu kekuatannya lebih besar daripada yang ditraktir. Kepatuhan ini disebabkan apa? Kepatuhan dia mau ditraktir ya kan? Itu kan apa? Lapar? Karena mau ditraktir, pasti mau yang ditraktir. Ayo ngopi, ayo ngeteh, ya kan? Ayo nongkrong. Itu Anda mau karena apa? Ini peristiwa sehari-hari. Masuk itu di hayat. Karena nggak punya uang. Sudah salah ini. Ketika Anda bilang nggak punya uang, berarti Anda sudah menyerahkan sebagian kebebasan Anda. Nggak boleh. Jadi Anda kan makanya benar ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam interaksi interpersonal kita. Anda, yuk makan. Sorry, sudah makan. Sorry, sudah kenyang. Itu jangan diasumsikan itu basa-basi. Karena Anda melihat kalau orang ditraktir dan mau bersedia menerima tawaran traktirnya, berarti Anda adalah inferior. Anda lapar, belum makan, nggak punya uang. Itu nggak boleh kata saya. Nah, di balik itu berarti nanti Anda akan patuh terhadap apa yang diucapkan oleh yang mentraktir. Coba kalau nggak percaya buktikan. Jadi si Hayek itu bilang gini ya. Dalam hubungan itu tidak boleh ada pengarahan dan pemaksaan. Apalagi yang mengatasnamakan hukum, tambah nggak boleh, ya. Tapi saya nggak ngajari Anda untuk ini ya, rusak, karena dia adalah libertarianisme negatif. Pokoknya hubungan yang mengandung pamrih, ya. Kalau dalam bahasa politik di mata kuliah politik di desa itu hubungan patron klien itu nggak boleh sama sekali, ya kan? Hubungan patron klien kan hubungan yang bersifat diadik, searah. Dari patron ke klien, dari bos ke kacungnya. Jadi ketika kita berinteraksi, ya udah sama semua.
Karena semua orang punya kebebasan, ya. Kebebasan itu bukan punya orang tertentu. Oleh karena itu dia menolak hubungan yang bersifat intrapersonal. Kalau Anda diajak temannya makan, kalau dalam versinya si George Stuart Mill, dia bermoral. Oh, teman saya lapar, anak kos, kasihan, uang kirimannya belum ditransfer sama orang tuanya. Anda bermoral. Tapi bagi Hayek, itu perbuatan semena-mena. Apapun alasannya, kasihan bu, dia belum makan, kasihan bu, uang kos-kosannya belum dibayar, kasihan bu, transferannya telat. Gak ada alasan. Ngeri ya, Hayek itu ya. Libertarian super. Tapi ketika orang membaca si Nozick, malah lupa sama ini, hajar ini. Karena dia lebih ekstrim yang tadi saya ceritakan. Jadi ciri umum dari liberalisme negatif itu adalah gini bunyinya. Jadi ciri umum pandangan liberalisme negatif adalah kebebasan itu diakui sebagai nilai atau dianggap sebagai kebajikan politik asal dia mempunyai prinsip, ya, di mana nilai-nilai itu bisa bersaing dengan nilai-nilai yang lain. Jadi ada kompetisi antar nilai-nilai. Apa itu? Keadilan, keamanan, dan kesejahteraan ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu kan konsepnya si Immanuel Kant. Kebajikan itu prinsipnya Plato, kebajikan itu prinsipnya Mill, iya kan? Jadi sebenarnya teoritisi-teoritisi utilitarian, libertarian, komunitarian, egalitarian itu tidak ada yang murni utilitarian, tidak ada murni libertarian, tidak ada yang murni egalitarian, tidak ada yang murni komunitarian. Benar, ini salah satunya. Meskipun di awal Hayek diklaim oleh pengikutnya atau oleh musuhnya atau oleh pengkritiknya dianggap sebagai libertarian negatif. Ternyata ketika dia membangun menyinggung soal keadilan, nilai yang diperhatikan tiga. Keadilan, kesejahteraan. Kesejahteraan kan sama dengan kebahagiaan ya, kan nggak bisa diukur dari materi. Itu kan prinsip-prinsip dari John Stuart Mill. Hukum itu diperlukan atau tetap didalilkan harus mengatur ini. Hukum harus mengatur keadilan, hukum harus mengatur keamanan, hukum harus mengatur kesejahteraan. Nah, apa bedanya dengan John Locke? Kalau Rawls nggak ngomong hukum, Rawls nggak ngomong negara hukum. Rawls hanya ngomong bahwa untuk menegakkan keadilan harus serahkan kepada institusi. Ya orang lalu mau menyeret sedikit, ya institusi itu ya bisa pemerintah, institusi itu bisa organisasi, mau sosial, mau politik, boleh. Kebebasan yang melekat dalam individu itu selalu ada unsur pemaksaan. Saya kasih contoh, Anda dibilang di Indonesia itu kebebasan dijamin oleh undang-undang. Bukan undang-undang, dijamin oleh konstitusi. Kebebasan dalam apa? Berkumpul, berserikat, berpendapat. Sama. Ketika kita bicara kebebasan, unsurnya sama persis kayak konstitusi di Indonesia. Berkumpul, berserikat, berpendapat. Tapi dalam kenyataannya, ketika Anda mengeklaim saya adalah warga negara bebas, Anda dipantau terus oleh hukum. Jadi si Hayek itu sebenarnya terjebak dalam rumusannya sendiri. Karena dia bingung, mau dia satu sisi itu juga mengkritik si Rawls gitu loh. Kalau diserahkan kepada negara, maka ya kebebasan ini habis. Kebebasan habis loh. Karena kita kerja harus pajak, harus memikirkan orang lain. Dan semua yang kita kerjakan harus disetorkan ke negara. Berapapun penghasilan kita, ya asal resmi itu harus disetorkan ke negara. Jadi dia nggak percaya pada negara. Negara dianggap sebagai lembaga yang semena-mena. Tapi akhirnya dia bicara gini juga si Hayek. Apa doa ya Pak? Karena apa? Hukum adalah aturan aturan yang bersifat umum, aturan yang berisi hal-hal yang bersifat umum, dan
abstrak sekaligus mengikat. Kalau Anda sekarang merasakan saya adalah bebas, tapi ketika kita merasakan kebebasan, ternyata kebebasan kita dirampas. Anda miso-miso presiden boleh? Boleh di undang-undang ITE. Tapi kalau ada yang mendramatisasi, langsung menambah-nambahin, edit-edit lagi, lalu nyebut muncul nama Jokowi, Anda kena ITE. Kurungan 3 bulan, nggak kuliah. Kurung Anda. Gitu loh. Jadi kebebasan itu apa? Nggak pernah ada kebebasan itu. Kesejahteraan nggak pernah ada kesejahteraan itu. Keamanan nggak pernah ada. Ya situasi ya di Eropa, Amerika saat itu kenapa orang-orang pada berteriak keadilan? Karena kita kalau pergi malam tuh harus keamanan harus dijaga oleh negara. Nanti ini yang kekehnya si Nosik. Negara itu harus hadir sesederhana mungkin perannya, jangan kebanyakan. Negara itu perannya harus seminimal mungkin, jangan ngatur semuanya. Yang penting negara itu adalah menjaga keamanan, menjaga properti. Nah kalau dalam bahasanya si Huntington, negara yang punya peran minimal namanya negara Pretoria, negara penjaga malam. Ya, jaga malam kok ya. Jadi jaganya kalau malam. Ya ketika orang tidur, kepemilikan orang dijaga sama negara, harus ada hansip satpam. Pretoria, negara Pretoria, misalnya Pretoria.